Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Jadi kali ini kita akan bahas tentang gelombang bunyi ya, gelombang bunyi ya. Jadi kita akan belajar seni budaya versi fisika ya. Yuk simak. Nah, kali ini kita akan bahas tentang permulaan atau awal dari gelombang bunyi. Jadi yang kita ketahui gelombang bunyi itu apa? Gelombang bunyi itu dia merupakan gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu apa? Gelombang yang memerlukan medium. Kita main gitar, kita main piano, kita main recorder, suling, membutuhkan medium ya. Kita mukul lonceng juga dia butuh medium agar menghasilkan gelombang bunyi. Dan ternyata gelombang bunyi pun dia gelombang termasuk gelombang longitudinal. Arah rambatnya itu sejajar ya, gelombang longitudinal. Nah, di sini di gelombang bunyi ini kita akan bahas klasifikasi gelombang. Klasifikasi gelombang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada infrasonik, yang kedua itu ada audiosonik, yang ketiga itu ada ultrasonik. Nah, biasanya infrasonik ini frekuensinya itu biasanya yang didengarnya itu kurang dari 20 Hz. Nah, contohnya itu terjadi pada jangkrik, pada laba-laba, pada gogok atau anjing ya. Itu juga dia termasuk infrasonik karena frekuensi yang didengarnya itu kurang dari 20 Hz. Yang kedua itu audiosonik. Audiosonik itu frekuensinya itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, biasanya ini terjadi pada manusia ya. Jadi terjadi pada manusia. Nah, yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu ultrasonik. Ultrasonik biasanya frekuensi yang didengarnya itu lebih dari 20.000 Hz. Yang terjadi pada apa? Pada lumba-lumba ataupun kelelawar ya. Jadi inilah kelelawar. Jadi inilah klasifikasi gelombang. Jadi ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Dan satu lagi, salah satu syarat terjadinya gelombang bunyi itu harus apa? Yang pertama itu jelas harus ada sumber bunyi. Kalau nggak ada sumber bunyi, apa yang harus kita dengar ya? Yang kedua itu harus ada mediumnya. Mediumnya itu apa? Apakah itu gitar dan sebagainya ya. Jadi karena dia menggunakan gelombang mekanik, jadi perlu medium, memerlukan medium. Dan yang terakhir itu ada pendengarnya ya. Pendengarnya kalau misalkan gitar itu kan bisa didengar oleh manusia ya, maka klasifikasi gelombangnya dia terjadi di audiosonik 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, itu dia klasifikasi gelombang. Nah, sekarang kita lanjut nih. Gelombang bunyi itu ternyata dia merambat di berbagai zat. Bisa terjadi pada zat padat, zat cair, zat gas, atau gelombang bunyi juga. Kan kita tahu ya kalau main gitar itu senar, berarti gelombang bunyi juga dia terjadi atau merambat pada yang namanya senar. Senar itu boleh juga zat padat, tapi khusus senar kita akan bahas ya. Nah, ternyata harus kita ingat gelombang bunyi itu dia memerlukan medium. Maka dari itu cepat rambat gelombang bunyinya itu bisa terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Kalau misalnya kita main gitar atau kacapi biasanya itu terjadi pada zat padat atau senar atau dawai. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang dawai. Ceritanya ini ada percobaan, ini ada yang namanya vibrator. Vibrator itu alat untuk menggetarkan senar. Ini senar, ini katrol dan dikaitkan dengan beban sebesar W. Nah, berarti di sini cepat rambat itu kita ketahui kalau gerak lurus beraturan jarak dibagi waktu. Tapi kalau misalkan terjadi pada dawai, cepat rambatnya itu sama dengan akar dari gaya dibagi mu. Mu itu massa jenis talinya ya, massa jenis panjang talinya. F ini dari mana? F ini bisa diganti dari beratnya. Berat si beban yang dikaitkan pada dawai atau senar. Ini kan massa kali gravitasi, boleh diganti sama F, boleh sama tegangan juga, boleh juga karena dia kan berlawanan. Nah, si mu ini kita ketahui mu ini massa jenis, tapi massa jenis tali. Karena kita tahu tali itu dia dianggap massanya sangat kecil. Maka massa jenis tali kalau misalkan kita gambar ini tali, ini kan kita ketahui ya ini apa? Ini panjangnya ya. Jadi yang kelihatan itu panjangnya, volumenya itu nggak terlalu kelihatan karena saking kecilnya ya. Maka
tali itu bukan massa jenis, tapi massa jenis juga, tapi massa jenisnya panjang ya. Bukan massa per volume, tapi massa per panjang. Ini mu ya. Jadi ternyata kalau misalkan cepat rambat pada dawai itu boleh sama dengan akar F dibagi mu. Mu-nya bisa diganti massa per panjang, massa per panjang. L-nya boleh dikatasin ya. Jadi cepat rambat pada dawai atau tali boleh sama dengan F kali L dibagi M ya. F-nya ini berat bebannya atau tegangan tali, L ini panjang talinya, M ini massa talinya. Oke ya. Nah, cepat lambat gelombang pun bisa merambat pada zat padat, pada zat cair atau zat gas ya. Kalau misalkan zat padat itu apa? Cepat rambatnya itu V sama dengan akar E dibagi rho. E di sini apa? E di sini merupakan modulus yang ya. Modulus yang biasanya nilainya itu apa? Satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Kalau rho di sini apa nak? Massa jenis. Kalau massa jenis itu satuannya apa? Massa jenis itu satuannya kilogram per meter pangkat 3 ya. Zat cair juga sama. Zat cair juga dia sama dengan akar dari modulus bulk dibagi dengan massa jenis. Modulus bulk itu mirip massa modulus yang itu di zat padat, tapi kalau misalkan di zat cair itu modulus bulk namanya ya. Satuannya sama ya, modulus bulk satuannya itu Newton per meter persegi. Kalau rho itu massa jenis, tetap massa per volume. Nah, kalau misalkan cepat rambat gelombang bunyi pada gas itu V-nya itu tetapan Laplace gamma dikali R, konstanta gas ideal, T-nya suhu, ini massa molekulnya ya, massa molekulnya. Nah, ini dia kalau terjadi pada gas. Jadi sebenarnya sama, bedanya ini modulus yang, modulus bulk, ini yang gas yang beda sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi itu apa? Jadi kalau misalkan di sini ada pentas dangdutan, terus di sini ada posisi A, ini ada posisi B ya. Jadi kalau misalkan intensitas gelombang bunyi itu dia merupakan jumlah daya perluasnya itu ke telinga kita yang mendengarnya itu berapa gitu ya. Jadi intensitas itu sebenarnya apa? Intensitas itu perbandingan antara daya dibagi luas penampang. Di mana ini itu intensitas ini satuannya watt per meter persegi. P ini merupakan daya itu satuannya watt. Kalau A ini luas penampang. Luas penampangnya itu penampang 4 pi R kuadrat ya kalau kayak bola. Karena kalau kita ketahui kalau misalkan ada pentas dangdutan, dia si arah gelombang bunyinya itu dia lurus ya, bukan tegak lurus, sejajar. Dia akan semakin membesar seperti bola ya, atau seperti balon. Maka luas penampangnya itu luas penampang balon ya, atau bola ya, atau lingkaran 4 pi R kuadrat ya. Jadi intensitas itu perbandingan antara daya dibagi luas penampang. Luas penampangnya 4 pi R kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan ditanya intensitas totalnya berapa? Intensitas total itu tinggal dijumlahkan aja. Intensitas total itu intensitas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu berkaitan tentang intensitas. Nah, diulang lagi, ini ceritanya ada pentas dangdutan, ini ada posisi A, ini ada posisi B. Ulangi lagi ya, intensitas itu perbandingan antara daya dibagi luas penampang. Luas penampangnya itu 4 pi R kuadrat ya. Nah, kalau misalkan ada posisi A dan posisi B gitu ya, ternyata intensitas itu berbanding terbalik dengan jaraknya dikuadratkan. Kalau kita lihat dari perbandingan I sama dengan P dibagi A ya, A-nya 4 pi R kuadrat. Artinya intensitas itu dia berbanding terbalik dengan jaraknya dikuadratkan. Maka kalau misalkan di sini ada jarak RA, ini ada jarak orang RB, maka perbandingan antara intensitas dan jaraknya itu berbanding terbalik dikuadratkan. Kalau misalkan ada perbandingan, berarti intensitas A dibandingkan intensitas B sama dengan jarak B dipangkatkan 2 dibagi dengan jarak A dipangkatkan 2. Nah, itu dia tentang intensitas gelombang bunyi atau hubungan intensitas dengan jarak. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang taraf intensitas.
Nah, kalau intensitas itu jumlah daya perluasnya itu yang didengar oleh telinga, tapi kalau taraf intensitas itu kerja telinganya. Ya, jadi dianggapnya taraf intensitas itu kerja telinganya. Jadi sebenarnya taraf intensitas atau kerja telinga itu dia perbandingan antara intensitas dengan intensitas ambang. Biasanya kalau misalkan intensitas ambang, kalau misalkan manusia ya, biasanya nilainya 10 pangkat negatif 12 watt per meter persegi. Ya, itu kalau intensitas ambang. Jadi sebenarnya taraf intensitas itu perbandingan antara intensitas dibandingkan dengan intensitas ambang. Intensitas ambang pada manusia biasanya nilainya sekitar 10 pangkat negatif 12 watt per meter persegi. Ya, kalau misalkan diketahui jumlahnya yang berubah, taraf intensitasnya juga berubah. Misalkan bunyi fluid 1, taraf intensitasnya berapa desibel? Ya, taraf intensitasnya itu satuannya desibel ya, dB. Misalkan 10 desibel kalau misalkan 1 fluid. Tapi kalau misalkan 10 fluid itu taraf intensitasnya berapa? Otomatis bakal berubah ya, menggunakan persamaan seperti ini ya. Taraf intensitas yang baru atau yang kedua itu sama dengan taraf intensitas yang pertama ditambah 10 log perbandingan banyaknya yang kedua dibanding banyak yang pertama. Dan yang terakhir itu kalau misalkan jaraknya berubah pun taraf intensitasnya juga berubah ya. Jadi kalau misalkan taraf intensitas yang kedua itu sama dengan taraf intensitas awal dikurangin 20 log jarak yang baru atau kedua dibandingkan jarak yang pertama ya. Nah, itulah pembahasan tentang gelombang bunyi. Jadi ada klasifikasi bunyi, ada cepat lambat gelombang bunyi itu pada dawai, zat padat, zat gas, zat cair. Ada juga kita ngebahas tentang intensitas gelombang bunyi. Dan yang terakhir itu membahas apa? Taraf intensitas bunyi ya. Semoga dimengerti. See you.